Lumer juga di aplikasi pinjol terbaru ini cuy. Belum banyak yang mengetahui, buruan gaskan. Dan tentunya aplikasi ini walaupun belum banyak yang tahu, tetapi pencairannya gacor banget dan anti gagal, anti auto. Dan pastinya buruan kalian gaskan mumpung lagi gacor banget untuk aplikasi ini. Oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat, dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir ya. Jadi kalau kalian beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan masker, menjaga jarak, dan juga cuci tangan selalu. Apalagi saat ini ada lagi tuh ya untuk varian barunya, dan semoga sih dapat tertangani ya teman-teman. Nah, gimana nih kabar pengajuan kalian hari ini? Apakah udah pada lumer semuanya, udah pada nyantol, ataupun mungkin masih pada ngegantung menunggu pencairan, atau malah sering di auto ya? Nah, kali ini sesuai dengan di video awal saya, gua akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online yang dimana untuk aplikasi ini gua nggak tahu aplikasinya status legalitasnya OJK, legal atau ilegal ya, soalnya aplikasi ini memang masih baru banget dan juga masih kurang banget info untuk di aplikasi ini. Nah, makanya kalau kalian tahu bisa kalian ketikkan di kolom komentar apakah aplikasi ini rekomen untuk digalbay atau mungkin rekomen untuk dirawat atau gimana nih ya cuy. Nanti kalian bisa ketikkan aja ya. Dan sembari gua mencari info lagi, bisa sambil kalian ngajuin ya kalau kalian mau ya cuy. Dan pastinya untuk di aplikasi ini kata beberapa orang masih rada error. Jadi walaupun foto KTP kita atau verifikasi wajah kita itu nggak terlalu bagus, tetap katanya bisa lolos juga. Namun ya seperti biasanya kalau aplikasi yang error itu kadang menguntungkan kita, kadang merugikan kita. Soalnya kadang data kita udah lengkap banget, udah banyak ya, tetapi di auto kadang juga hanya data asal-asalan bisa di ACC ya cuy. Nah, makanya kalau aplikasi error itu ya untung-untungan ya cuy. Tetapi lebih banyak untungnya biasanya kalau kita memasukkan data terus nggak maksimal, bisa aja di ACC langsung ya cuy. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya simak aja dulu videonya ya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini gue telah dicairkan dengan peminjaman Rp500.000 dan yang harus gue bayarkan yaitu Rp520.833. Nah, untuk di aplikasi ini jatuh tempo pada tanggal 7 Juni 2022 dan di sini tersisa 10 hari lagi ya untuk pembayarannya. Ya, walaupun untuk tenornya singkat banget, namun ya nggak masalah, lumayan sih untuk pencairannya. Namun yang gua akan tetapi untuk di aplikasi ini yang gue bingung, apakah aplikasi ini legal OJK atau enggak ya. Soalnya kalau misalkan dia ilegal, otomatis gue akan langsung galbay ya. Tetapi ya takutnya dia aplikasi ini legal OJK terus digalbay, ada DC lapangan, waduh, itu bisa berpengaruh terhadap data KTP dan juga bisa kena BI checking nantinya ya. Nah, makanya ini gua masih bingung apakah gua rawat atau digalbay aja nih cuy. Nanti kalian bisa ketikkan aja di kolom komentar kalau kalian tahu ya. Nah, oke, nggak usah berlama, kita ke aplikasinya saja. Ini ya teman-teman, nama aplikasinya yaitu Chili, dan untuk aplikasi Chili ini masih asing banget dan belum banyak orang yang mengetahui ya, serta untuk info-info terkait aplikasi ini juga masih dikit banget. Makanya kalau kalian tahu bisa ketikkan aja di kolom komentar, mungkin kalian sudah sering mengajukan ataupun mungkin sudah lama mengajukan di aplikasi ini, bisa ketikkan di kolom komentar ya cuy. Dan pastinya untuk aplikasi ini gua nggak tahu saudaranya apa, aplikasi startupnya ataupun aplikasi di atasnya. Nah, kalau kalian tahu kalian ketikkan aja biar kita bisa gaskan, siapa tahu bisa nyantol juga di aplikasi saudaranya kalaupun ada ya. Nah, oke, nggak usah berlama, kita ke detail info dari aplikasinya dulu. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya Chili, agen pinjaman cepat. Nah, di sini masih beta ya, karena memang aplikasi ini masih baru, jadi masih dalam proses uji coba kalau gua nggak salah ingat dulunya ya cuy. Nah, di sini dia gua belum tahu legalitasnya apakah OJK atau belum. Kalau kalian tahu bisa ketikkan di kolom komentar. Namun untuk cara downloadnya gampang banget, tinggal kalian masuk ke Google Play Store, ketikkan nama aplikasi Chili dan langsung kalian download ya. Nah, kalau untuk pengguna iPhone
kemungkinan besar belum ada dan belum bisa ya cuy, soalnya ini juga di Android masih betanya ya, versi beta, jadi masih percobaan. Untuk di update-nya ini gua barusan update ya, gua belum tahu untuk tampilan terbarunya. Nah, untuk aplikasi ini baru mencapai 100.000 download. Nah, udah bagus sih. Kemarin itu belum ada sama sekali untuk jumlah downloadnya dan ratingnya serta ulasannya. Nah, sini ratingnya masih rendah banget, 3,4, ulasan 2000 ulasan. Nah, di sini untuk aplikasi ini kalau kemarin gua cek di website OJK itu nggak ada di daftar fintech ya. Takutnya dia ini bukan produk dari fintech ataupun bukan aplikasi pinjol ya, atau gimana nih cuy. Gua masih rada bingung juga sih dengan aplikasi ini. Nah, di sini untuk brosur aplikasinya katanya pinjaman hingga dengan 10 juta untuk 3 sampai dengan 8 bulan, cair dalam 1 menit, dana ditransfer ke rekening Anda. Di sini ada penawarannya dan lain-lain. Oke, untuk ulasannya di sini masih belum ada ya sama sekali ya cuy, jadi masih kosong. Kemudian untuk detail aplikasinya, nah di sini katanya dia sudah terdaftar dan diawasi OJK, namun gua nggak tahu apakah dia produk dari fintech atau bukan ya. Soalnya kalau seperti aplikasi pinjol tunaiku, aku laku, dia itu memang sudah legal OJK dan mempunyai produk peminjaman, namun dia bukan bagian dari fintech yang melainkan dia bagian dari marketplace dan juga produk KTA ya. Nah, kalau untuk fintech otomatis dia legal OJK, ada daftarnya di website OJK ya. Nah, di sini dia menjelaskan cukup banyak juga untuk detail aplikasinya. Di sini ada keunggulannya. Nah, ini kalian bisa baca dulu. Namun untuk produk peminjamannya katanya bervariasi mulai dari 500.000 hingga dengan 10 juta rupiah. Gue belum pernah dengar sih ada yang dicairkan dengan peminjaman limit tinggi di aplikasi ini, baik di grup-grup Telegram ataupun grup-grup pinjol Facebook ya. Nah, untuk jangka waktu peminjamannya mulai dari 91 hari hingga dengan 240 hari. Suku bunganya 0,1% per hari dan maksimal annual APR-nya itu 36% ya. Nah, untuk contoh klien minimal 2 juta rupiah. Kemudian di sini ada nomor customer service-nya, email dan lain-lain. Nah, ini kalian bisa lihat aja di sini. Untuk detailnya nggak terlalu menjelaskan ya, tetapi kalau kalian mau baca ini baca aja silakan. Dan di sini untuk aplikasi ini dirilis sejak 28 April 2022. Ini lumayan lama sih ya. Dan untuk izin aplikasinya yang dia minta hanya kamera dan lokasi. Jadi dia ini tetap belum bisa mengakses data kita ya, sekalipun kalian aplikasi itu ilegal, namun kalau kalian nggak memberikan izin ya otomatis mereka nggak bisa masuk ke data kalian ya cuy, kecuali kalian izinkan ya. Nah, baru bisa untuk diakses data kalian. Nah, di sini dia nggak bisa mengakses, hanya kamera dan lokasi doang. Biasanya kalau di pinjol ilegal itu ada tambahan seperti akses dokumen, akses media, log panggilan, kontak dan lain-lain ya. Namun ini nggak ada ya, hanya kamera dan lokasi, sama seperti aplikasi pinjol legal pada umumnya ya. Oke, nggak usah berlama, kita langsung aja dulu masuk ke dalam aplikasinya. Ini dia teman-teman tampilan awal dari aplikasi Cili. Ini masih pemuatan ya. Nah, di sini gua harus masukkan nomor telepon lagi nih Joy, karena barusan gua update lagi dan di sini versi yang paling barunya ya. Nah, di sini kita harus masukkan untuk kode OTP-nya dan di sini kita harus masukkan nomor telepon dan menunggu kode OTP-nya dulu. Oke, di sini gua udah berhasil masuk ya cuy, dan tadi udah mendapatkan kode OTP, namun ternyata keluar kembali. Nah, di sini tetap udah masuk. Di sini kita langsung aja bisa pilih mulai aplikasi dari awal atau lanjutkan ya. Di sini kita selesaikan aja. Nah, di sini gua udah pernah coba mengajukan di aplikasi ini dengan menggunakan akun yang lama kemarin, namun nggak berhasil ya dan di auto. Nah, makanya gua akan coba mengajukan lagi, dan di sini untuk pengisiannya bisa kalian pilih untuk mulai baru ya. Nah, untuk mulai baru itu di sini peminjaman 500.000 aja dulu, dan yang harus dibayarkan 529.661 rupiah ya. Nah, sebelumnya gue udah pernah bahas untuk aplikasi ini di pengajuannya dari awal sampai akhir. Nanti kalian bisa cek aja di video saya sebelumnya. Itu gue udah bahas pengisiannya ya cuy. Nah, di sini kita tekan ajukan, dan di sini yang step pertama itu adalah foto diri KTP ya. Nah, nanti kalian bisa lanjutkan aja, tetapi gue nggak bisa melanjutkan ke step selanjutnya karena harus menggunakan data pribadi ya cuy. Karena kalau menggunakan data busuk udah dicoba beberapa kali oleh orang-orang, tetap
gagal ya. Namun ada juga yang menggunakan data pribadi itu di Gonic tetapi bisa lolos. Namun gua nggak tahu ya. Soalnya ini versi yang terbaru. Mungkin karena kemarin versi yang lama dan banyak bug ya, sering kegagalan sistem. Jadi bisa tetap lolos untuk di Gonic ya. Nah, sedikit tips dari gua, jikalau untuk di aplikasi ini pastikan jangan mengajukan lebih dari beberapa kali kalau misalkan kalian di auto ya. Misalkan kalian di auto hari ini pengajuan ya. Nah, otomatis kalian mengajukan kembali ya. Nah, untuk aplikasi ini kayaknya nggak bisa seperti itu ya. Jadi harus diajukan besoknya lagi cuy. Namun kalau kalian mungkin pernah melakukan seperti itu bisa ketikkan di kolom komentar ya. Dan untuk di aplikasi ini kalau misalkan kalian udah sering mengajukan, sudah sering dicairkan dan sudah berhasil merawat, bisa ketikkan di kolom komentar. Soalnya gue masih bingung nih apakah dirawat atau enggak nih cuy ya. Apalagi untuk statusnya gue belum tahu legal atau ilegal untuk aplikasi ini ya. Dan saran gue kalau kalian mau mengajukan di aplikasi ini, ajukan aja di pagi hari ya, lebih cepat lebih bagus, di antara jam 5 pagi, jam 6, jam 7. Takutnya kuotanya ini dikit ya, dan yang mengajukan banyak, apalagi kalau diborong oleh para joki, para pinjolers, dan para gal buyers itu auto habis biasanya ya cuy. Dan ya nanti kalau kalian misalkan udah di ACC, saran gue langsung tarik aja duitnya dan jangan dilamain ditinggal di rekening ya. Nah, kekurangannya sih untuk aplikasi ini ya itu masih rada error, namun semoga aja udah nggak error lagi untuk di versi yang terbarunya ini ya. Nah, jadi saya rasa begitu saya dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi pinjol Cili ini. Dan buat kalian yang masih bingung, bisa kalian ketikkan aja di kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktu gue akan balas dan juga support kalian satu persatu. Ataupun mungkin kalian ingin ataupun kalian masih bingung terkait cara pengisiannya, bisa kalian cek di video saya sebelumnya ya. Gue udah pernah bahas kalau nggak salah ini, namun versi yang masih lama ya, ataupun versi yang masih rada error ya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, tekan aja dulu tombol subscribe pada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, comment, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang.